Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dian Yudiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Siti Faria selaku moderator dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Reksadana Syariah. Sebelum materi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Siti Khairia, yang kedua Syana Rania Intan, yang ketiga Farah Novianita, yang keempat Yasania Artanti, yang kelima Andina Ika Pratiwi. Pengertian dan jenis reksadana syariah. Reksadana menurut bahasa tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti juga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Secara istilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk melanjutkan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, reksadana syariah berbasis sukuk. Pandangan syariah terhadap reksadana. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu dalam jual beli diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana dikutip dari Bareksa, reksadana syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang tugasnya adalah mengawasi, memberikan nasihat, memberikan pertimbangan pemanfaatan dana sosial, serta edukasi, promosi, dan pengembangan produk. Perkembangan industri. Dibandingkan dengan jenis reksadana konvensional, perkembangan reksadana syariah masih dapat dikatakan tertinggal jauh. Aset under management atau AUM atau jumlah dana kelolaan untuk reksadana syariah justru menciut dari 12 triliun pada awal April 2015 menjadi 10,2 triliun pada April 2016 atau surut sekitar 15%. Penurunan ini dimotori oleh kinerja reksadana saham syariah yang memegang menurun disusul dengan investor yang menarik dananya. Keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana. Keuntungan dalam melakukan investasi reksadana antara lain 1. Investasi dikelola manajemen yang profesional. 2. Batas minimum investasi rendah. 3. Kemudahan cara pembelian. 4. Risiko investasi rendah. Yang kelima, kemudahan menjual kembali. Resiko reksadana meliputi 1. Resiko pasar. Terjadinya fluktuasi nilai sekuritas di fase akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio. Kedua, nilai inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. 3. Resiko nilai tukar. Resiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, reksadana syariah berbasis sukuk, exchange trade fund, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Teknik perhitungan bagi hasil pada reksadana syariah. Yang pertama, dari saham dapat berupa A. Dividen yang
merupakan bagi hasil untuk keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dikabarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. B. Right, yang merupakan hak untuk dalam memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. C. Capital gain, yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. 2. Berasal dari obligasi yang sesuai dengan syariah, dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. 3. Surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer. Yang keempat, deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Yang kelima, perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi. Yang keenam, hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional setelah dilaporkan secara transparan. Sadana syariah di Indonesia. Berkembangnya industri keuangan dan investasi berbasis syariah baik secara global, regional maupun lokal menjadikan reksadana syariah sebagai pilihan sarana berinvestasi yang harus berkembang. Sedangkan di Indonesia reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment, di mana pada saat itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.